semua, kenalin aku Teresia dan hari ini aku akan membahas tentang jurnalisme berkualitas di era digital. Dengan pembahasan ini, kita dapat melihat mengapa jurnalisme berkualitas menjadi penting di era digital ini. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu tahu apa itu jurnalisme berkualitas. Jurnalisme berkualitas merupakan taktik jurnalistik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalisme, akurasi, dan integritas dalam menyajikan informasi kepada publik. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang relevan, mendalam, dan dapat dipercaya sehingga membantu masyarakat memahami isu-isu yang penting. Untuk mengetahui berita yang tidak berkualitas dan jurnalisme yang berkualitas, kita dapat melihat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Dilihat dari akurasi faktanya, berita tidak berkualitas sering mengandung informasi yang tidak terverifikasi, bahkan mengandung hoax atau rumor. Sedangkan jurnalisme berkualitas mengutamakan verifikasi fakta dari sumber yang kredibel sebelum dipublikasikan. Untuk tujuannya, berita tidak berkualitas fokus pada sensasi dan keuntungan finansial tanpa memedulikan dampak sosialnya. Sedangkan jurnalisme berkualitas memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan mendidik untuk kepentingan. Platform digital telah mengubah organisasi media, bentuk berita, dan cara bisnis dalam berbagai cara yang signifikan. Berikut adalah beberapa pengaruh utamanya. Yang pertama, untuk organisasi media, platform digital memungkinkan siapa saja untuk menjadi penerbit dan penyebar informasi. Dengan adanya media sosial dan platform blogging, individu atau kelompok sosial dapat memproduksi dan mendistribusikan berita tanpa perlu bergantung pada organisasi media tradisional. Lalu yang kedua ada bentuk berita. Berita real time. Platform digital memungkinkan berita disampaikan dalam waktu nyata. Peristiwa yang terjadi saat ini bisa langsung dilaporkan dan diakses oleh audiens di seluruh dunia melalui situs web, aplikasi, dan media sosial. Lalu yang ketiga ada cara bisnis. Pendapatan dari iklan digital. Platform seperti Google dan Facebook mengubah cara media mendapatkan pendapatan dengan menyediakan iklan yang lebih fokus pada audiens dan memungkinkan penargetan yang lebih akurat dibandingkan dengan iklan tradisional di televisi atau surat kabar. Di era digital ada beberapa masalah utama yang muncul yang berkaitan dengan penurunan kualitas berita, penyebaran berita yang tidak terverifikasi, dan praktik clickbait. Berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama ada berita penurunan kualitas. Keterbatasan waktu dan verifikasi membuat media untuk menyampaikan berita dengan cepat. Namun seringkali hal ini mengorbankan proses verifikasi yang lebih mendalam. Akibatnya, beberapa berita yang disampaikan dapat mengandung kesalahan, kurang akurat, atau tidak memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Media yang lebih fokus pada kecepatan cenderung menggunakan sumber yang kurang terpercaya atau bahkan tidak memverifikasi sumber yang sama sekali sehingga kualitas konten menurun. Lalu yang kedua ada penyebaran berita yang tidak terverifikasi, yakni berita hoax atau misinformasi. Platform digital sangat rentan terhadap penyebaran hoax dan berita palsu karena berita dapat disebarkan begitu cepat dan mudah. Informasi yang salah seringkali lebih cepat menyebar dibandingkan dengan berita yang valid. Hal ini terjadi terutama jika media tidak melakukan verifikasi yang tepat atau jika platform algoritma memperkuat konten dengan engagement tinggi tanpa memeriksa validitasnya terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada praktik clickbait, judul sensasional yang mengalihkan fokus. Praktik clickbait adalah teknik yang digunakan media untuk menarik lebih banyak klik pada artikel atau konten yang tidak selalu mewakili isi yang sebenarnya. Judul sensasional yang terlalu dramatis atau berliku-liku dapat mengalihkan perhatian pembaca dari fakta yang sebenarnya dan menyebabkan kekecewaan atau kebingungan saat membaca berita yang sebenarnya tidak memenuhi ekspektasi. Salah satu berita tidak berkualitas yang baru-baru ini adalah viralnya sebuah unggahan di TikTok yang berisi narasi mengklaim Presiden Prabowo resmi mengumumkan pembuatan dan perpanjang surat izin mengemudi atau SIM A, B, dan C secara online gratis pada akhir tahun 21 Desember 2024. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari threadhoax.id, Minggu pada 22 Desember 2024 tidak ditemukan informasi tentang program tersebut dalam laman presiden.ri.go.id dan korlantas.polri.go.id. Kemudian melalui unggahan dalam akun Instagram resminya korlantaspolri.mtmc, Korlantas Polri menegaskan informasi tentang pembuatan SIM gratis dan berlaku seumur hidup merupakan hoax. Karena hal ini, maka perlu dalam memperhatikan kualitas suatu berita. Untuk menjaga kualitas di tengah tekanan bisnis digital
digital, jurnalis dapat menjaga etika seperti memprioritaskan akurasi, objektivitas, dan verifikasi berita. Yang kedua, ada fokus pada konten mendalam, yaitu mengutamakan laporan investigasi dan analisis yang betul-betul. Lalu yang terakhir, Anda melibatkan audiens, membangun kepercayaan dengan transparansi dan komunikasi terbuka. Fokus pada kualitas dan kredibilitas akan meningkatkan kepercayaan pembaca. Jurnalisme berkualitas tentu saja masih bisa dipertahankan di era transformasi digital yang semakin canggih ini. Dengan mempertahankan jurnalis yang masih bertahan pada berita yang valid, dan dimulai dari kita sebagai pembaca yang harus pintar dalam memilih berita yang berkredibilitas, bukan sensasional. Mari jadilah bagian dari perubahan, dukung jurnalisme berkualitas dengan selalu memverifikasi sumber berita dan memilih informasi yang kredibel. Dengan menghargai berita yang berintegritas, kita ikut membangun masyarakat yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Bagikan berita berkualitas, bukan sensasi. Saya Tasya, pamit undur diri. Terima kasih.